hari-hari yang lalu saya mikir ini ibu-ibu ahli semua, ahli agama juga, paham. Bahkan HPP mungkin sudah bolak-balik dibaca, hafal luar kepala. Ini saya mau nyampaikan apa? Jadi diskusi sama suami, kata suami sudah dihubungkan dengan kondisi akhir-akhir ini. Sehingga saya terpikir, oh kita bulan-bulan ini mengalami dua hal yang bagi kita sebagai warga negara dan sebagai umat muslim penting, yaitu ya tentu Ramadan, dan yang kedua pesta demokrasi yang seperti tadi Ibu Ketua Umum sebutkan. Ini ingin saya kolaborasi. Jadi akhir-akhir ini kita mengalami pesta demokrasi yang itu sangat merubah pola hidup kita, pola muamalah kita. Maka Syawal dan Ramadan ini sangat tepat bagi kita untuk memperbaiki hal-hal yang selama ini mungkin mensobek-sobek atau memporak-porandakan cinta dan kasih sayang di antara kita. Ya, kita sadari betul-betul, bahkan ada kata-kata seperti ini, ada teman bertemu di Facebook, lama bertemu jadi saling bertemu lagi, tapi bercerai karena pesta demokrasi. Jadi baru ketemu kangen-kangenan, gara-gara pesta demokrasi kemudian jadi menjauh, bahkan mungkin bisa jadi diblokir. Nah, semoga ibu-ibu tidak mengalami yang seperti ini, diblokir bahkan di-unfriend oleh teman-temannya begitu. Karena kita organisasi Aisyah dan kita tentu sangat paham betul bahwa silaturahim, menyambung tali persaudaraan itu adalah yang utama dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, saya bacakan hadisnya. Atadruna mal muflis, kata Rasul kepada para sahabat, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Lalu sahabat menjawab, al muflisu man la dirhamalahu. Jadi kata sahabat Rasul, kami tahu orang bangkrut itu siapa, yaitu yang nggak punya dirham. Ya, waktu itu mata uangnya dirham dan dinar, sehingga mereka menyebut ya yang nggak punya harta, nggak punya dirham itu adalah orang yang bangkrut. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti syatama hada wa safaka dama hada wa qadafa hada wa daraba hada. Kata Rasul, orang yang bangkrut di umatku pada hari kiamat itu yang datang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya, tapi dia mengumpat orang ini, menyakiti hati si ini, memukul si ini, fa'ukhidat min hasanatihi, maka diambil semua kebaikannya, diberi kepada orang-orang yang disakitinya, sampai-sampai kata Rasulullah belum habis semua dosa dia kepada orang yang disakiti, maka ukhidat min hasanatihi wa turihat sayyi'atuhum alaihi, diambil seluruh kebaikannya lalu diambil kejelekan orang-orang yang dia sakiti, dilempar kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini adalah momen yang tepat bagi kita. Mari kita memperbaiki kembali persaudaraan kita, terutama tentu di kita sesama organisasi Aisyah. Jangan sampai karena pesta demokrasi sapa menyapa hilang, datang ke rapat males misalnya rapat hari Selasa, wah ketemu sama yang berbeda kemarin. Insya Allah tidak seperti itu, nggak ibu-ibu? Ya karena enggak, insya Allah ibu-ibu Aisyah tidak seperti itu ya Bu. Justru kita nanti yang semakin semangat untuk rapat, semakin semangat untuk bersilaturahim, semakin semangat untuk mempererat persaudaraan yang mungkin retak karena kemarin kita mengalami pesta demokrasi. Apalagi ini momen yang tepat, yaitu momen Syawal, dan Syawal adalah momen yang paling penting juga setelah Ramadan. Ramadan adalah satu-satunya bulan dalam 12 bulan di mana kita dijanjikan oleh Allah bagi yang lulus dari bulan Ramadan ini untuk meraih takwa. Apa ciri-ciri orang bertakwa?
Jadi saya mungkin hanya menyampaikan ciri-ciri bertakwa yang ada dalam surat Ali Imran. Ada banyak ayat lain yang menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa, diantaranya yang sholat malamnya bagus, yang zakatnya banyak, yang sedekahnya banyak, yang bisa memperbaiki akhlaknya dengan sesama manusia. Tetapi untuk di Ali Imran itu khusus sesuatu yang betul-betul detail Allah sebutkan ciri orang bertakwa. Sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi di ayat ini Allah menyampaikan sangat detail ciri orang yang bertakwa, yaitu yunfiqun, mereka menafkahkan harta mereka, tenaga mereka, fisarra, dalam keadaan senang, wadharra, maupun susah. Jadi insya Allah ibu-ibu di sini akan semakin meningkat takwanya dengan cara menafkahkan paling tidak tenaganya untuk Aisyah, insya Allah. Maka itu berarti takwa kita semakin meningkat. Jadi kalau setelah Ramadan kita semakin malas rapat, mungkin takwa kita perlu kita cek ulang, meningkat atau menurun setelah Ramadan. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bisa menahan amarah dan memaafkan manusia. Jadi insya Allah kalau kita setelah Ramadan ini, di Syawal ini nanti bermaaf-maafan, lalu semakin ke depan kita semakin tidak gampang marah, walaupun tadi seperti Ibu Ketua Umum bilang pekerjaan banyak, ya Ibu-ibu, pekerjaan banyak, dan sebentar lagi muktamar, apakah program kerja sudah selesai? Wah, itu mulai menumpuk semuanya. Jadi bawaannya sedikit-sedikit sensi. Nah, seperti itu. Insya Allah kalau kita betul-betul ingin meraih takwa, pekerjaan banyak, program kerja yang diselesaikan juga belum tertangani semuanya, tapi kita akan tetap menghadapinya dengan senyuman, semangat, satu persatu kita capai insya Allah tanpa sensi ataupun gampang marah. Jika terjadi masalah, maka kita berarti telah berhasil menjadi orang bertakwa. Ditambah lagi wal 'afina 'anil nas, gampang memaafkan. Sedikit-sedikit salah, insya Allah kita ibu-ibu semuanya saling memaafkan, insya Allah. Kemudian yang terakhir, yang apabila dia berbuat salah, maka dia segera ingat Allah dan tidak lagi mengulang perbuatan salah itu, maka itulah orang-orang yang bertakwa. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Saya hanya membumbui, istilahnya itu oke. Ya, istilah ininya apa Bu? Hiasan dinding. Ya, tadi intinya di Ibu Ketua Umum saya hiasan-hiasan, kalau di kitab kuning itu namanya sisi-sisi yang itu, yang kecil-kecil, ya, yang syarahnya itu, yang di dalam justru yang syarah. Kalau di Ibu Ketua Umum justru matangnya, begitu. Itu sekali lagi mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Latis, saya memanggilnya Mbak Latis, yang sudah menyampaikan melengkapi isi dari